teknologi pasca panen dan standar mutu rumput laut. Kebutuhan rumput laut semakin meningkat seiring berjalannya waktu, mulai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Perikanan dan Kelautan, 99,73% rumput laut yang dihasilkan oleh para petani adalah hasil dari budidaya sendiri. Hal ini terjadi karena faktor lokasi Indonesia yang dikelilingi oleh lautan, sehingga memberikan potensi bisnis kelautan dan perikanan yang lebih tinggi. Selain kebutuhan pasar yang terus meningkat, keuntungan budidaya rumput laut lainnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah penyerapan tenaga kerja. Budidaya rumput laut tidak sesulit pekerjaan para nelayan dalam mencari tangkapan, di mana nelayan sendiri lebih banyak dilakukan oleh kaum pria. Berbeda dengan budidaya rumput laut yang bisa dilakukan semua kalangan, baik tua, muda, laki-laki, atau perempuan. Produk rumput laut bukan hanya dijadikan makanan olahan rumput laut saja, tetapi produk rumput laut ternyata digunakan di berbagai produk yang membutuhkan bahan dasar rumput laut, seperti pengental es krim, pengental saus, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya. Lalu, apa saja sih standar mutu dalam melakukan budidaya rumput laut? Dalam budidaya rumput laut, yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan lokasi yang tepat, metode tanam yang tepat, dan pemilihan bibit. Dalam memilih lokasi, ada beberapa acuan pemilihan lokasi budidaya yang harus diperhatikan, yaitu 1. Dasar perairan terdiri dari pasir kasar dan pecahan karang. 2. Salinitas air laut 30 hingga 35 per mil. 3. Suhu air 26 hingga 28 derajat Celcius. 4. pH air 6 hingga 9. 5. Arus cukup, yaitu 0,2 hingga 0,4 meter per detik. 6. Air tidak tercemar limbah industri, minyak dari kapal atau pemukiman. 7. Tidak banyak predator atau hama dan kompetitor atau pesaing rumput laut. 8. Perairan bersih dan jernih. Kemudian, untuk metode tanam, ada beberapa metode budidaya rumput laut yang bisa digunakan, yaitu 1. Metode dasar. 2. Metode longline. 3. Metode sheet atau kain. 4. Metode jaring. 5. Metode rakit. Selanjutnya, kita juga harus tahu bagaimana cara memilih bibit yang bagus dan pemasangan bibitnya. Untuk pemilihan bibit rumput laut yang harus diperhatikan adalah 1. Berat sekitar 100 hingga 150 gram. 2. Cari ujung yang runcing dan banyak percabangannya. 3. Warna cerah. 4. Umur cukup 25 hingga 30 hari. 5. Merupakan taus muda. 6. Terhindar dari penyakit. 7. Bersumber dari bibit yang berkualitas. Setelah bibitnya sudah terpilih, kemudian kita akan melakukan pengikatan bibit. Berikut metodenya. 1. Jarak per titik 20 hingga 25 cm. 2. Penanaman atau pembibitan sebaiknya dilakukan di pagi atau sore hari. Lakukan pemotongan bibit dengan pisau yang tajam dan usahakan luka yang sempit atau potong lurus. Kemudian, untuk masa pemeliharaan, kita harus tahu usia panen atau masa panen rumput laut tersebut. Setelah itu, kita melakukan penanganan pasca panen. Di antaranya, 1. Cara panen. 2. Penjemuran. 3. Pengemasan dan penyimpanan. 4. Pengiriman. Untuk memanen rumput laut, berikut hal yang harus diperhatikan. 1. Panen dilakukan jika umur sudah mencapai 45 hari. 2.
tidak melakukan panen dengan cara di pruning atau panen dengan cara memotong rumput laut yang masih terikat di mana pangkal tua dibiarkan terikat sebagai bibit. 3. Lakukan panen cepat jika terjadi kerusakan massal. 4. Hindari rumput laut yang dipanen terlalu banyak potongan kecil-kecil. 5. Tidak menyeret atau menempatkan rumput laut di atas pasir atau tanah. 6. Penempatan rumput laut yang telah dipanen harus dikeringkan di tempat yang bersih. Bisa digantung. 7. Penyimpanan dapat di gudang, ditaruh di bawah tetapi harus ada alas yang memisahkan dengan tanah dan lantai gudang. Selain hal tersebut, standar mutu untuk rumput laut juga perlu diperhatikan. Seperti 1. Usia panen. 45 hari sangat mempengaruhi kandungan carajinan yang dihasilkan oleh rumput laut. 2. Kadar air atau MC maksimal 38%. 3. Impurities 2%. Kandungan lain yang terlarut dalam air seperti garam. 4. Tidak tercampur rumput laut jenis lain. 5. Tidak tercampur benda-benda asing seperti pasir, kayu, plastik, tali rafia, dan lain-lain. Peringatan, jangan pernah menjemur rumput laut di atas tanah atau pasir karena akan berpengaruh pada kualitas. Dan yang terakhir adalah pengemasan dan pengiriman. Dalam pengemasan, usahakan rumput laut dikemas dalam karung yang bersih. Kemudian simpan di gudang yang bersih dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Setelah kemasan sudah baik, kirimkan rumput laut dengan kendaraan pengiriman yang tidak bergabung dengan barang lain. Pastikan tidak ada sampah puntung rokok, tali pasir, dan sampah lain. Selamat mencoba berbudidaya rumput laut ya!